Dalam beberapa bulan terakhir, satu nama terus berulang kali muncul dalam pemberitaan pertahanan kawasan Asia Tenggara, memicu spekulasi, perdebatan, bahkan ekspektasi besar tentang perubahan keseimbangan kekuatan regional. Nama itu adalah BrahMos, rudal jelajah supersonik hasil kerjasama India dan Rusia. Ini bukan lagi sekadar proyek teknologi militer, melainkan telah menjelma menjadi simbol pergeseran strategi, pesan politik, dan sinyal keras dalam dinamika keamanan maritim kawasan. Ketika laporan terbaru menyebut bahwa India semakin dekat menandatangani kesepakatan ekspor BrahMos ke Indonesia dan Vietnam dengan nilai gabungan lebih dari 450 juta dolar Amerika Serikat. Pertanyaannya bukan lagi apakah rudal ini akan dibeli, melainkan apa arti kehadirannya bagi peta kekuatan Asia Tenggara ke depan. Selama bertahun-tahun, Asia Tenggara berada dalam posisi yang unik dan rentan. Di satu sisi, kawasan ini merupakan jalur perdagangan laut paling vital di dunia, dengan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Laut Cina Selatan menjadi urat nadi ekonomi global. Di sisi lain, kawasan ini juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan kekuatan besar, terutama dalam konteks meningkatnya ekspansionisme dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Negara-negara ASEAN selama ini cenderung mengedepankan diplomasi dan keseimbangan. Namun realitas di lapangan perlahan memaksa perubahan pendekatan. Modernisasi militer, khususnya pada aspek pertahanan dan serangan maritim jarak jauh, kini bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan strategis. Disinilah BrahMos masuk sebagai game changer. Rudal jelajah supersonik ini dikenal memiliki kecepatan lebih dari Mach 2,8, profil terbang rendah, dan kemampuan manuver terminal yang membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Dengan jangkauan yang kini telah ditingkatkan hingga sekitar 450 km dan rencana pengembangan varian 800 km pada dekade mendatang, BrahMos bukan sekadar senjata pertahanan pantai, melainkan instrumen penangkal strategis yang mampu mengunci ruang gerak lawan sejak jauh sebelum mereka mendekati wilayah perairan nasional. Laporan dari Airspace Review dan Times of India pada 23 Desember lalu menegaskan bahwa India berada pada tahap akhir untuk menandatangani kesepakatan ekspor BrahMos ke Indonesia dan Vietnam. Secara kolektif, nilai kontrak kedua negara ini diperkirakan melebihi 450 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini bukan hanya mencerminkan nilai material sistem persenjataan, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan politik dan strategis antara India dan negara-negara penerima. Lebih penting lagi, Rusia sebagai mitra utama dalam pengembangan BrahMos telah memberikan sinyal positif dan tidak keberatan atas penjualan rudal serang presisi ini ke Indonesia dan Vietnam. Sebagaimana disampaikan oleh sumber pertahanan India, persetujuan Rusia menjadi faktor kunci. Tanpa restu Moskow, ekspor BrahMos hampir mustahil dilakukan, mengingat keterlibatan teknologi Rusia dalam sistem ini. Jaminan tersebut, menurut sumber yang sama, diberikan dalam pertemuan tingkat delegasi antara Menteri Pertahanan India dan mitranya dari Rusia, Andrei Belozov, pada awal Desember. Dengan demikian, yang kini ditunggu hanyalah sertifikat nomor objection resmi dari Moskow sebelum kesepakatan ini benar-benar difinalisasi. Setelah itu, baik Indonesia maupun Vietnam diperkirakan tidak hanya akan berhenti pada pemesanan awal, tetapi berpotensi menambah jumlah baterai di masa mendatang. Jika melihat pengalaman Filipina, pola ini menjadi semakin jelas. Manila menandatangani kontrak senilai 375 juta dolar Amerika Serikat pada Januari tahun 2022 untuk 3 baterai sistem rudal anti-kapal BrahMos. Pengiriman telah berjalan secara bertahap, dan Filipina secara terbuka menyatakan kepuasannya terhadap sistem ini. Bahkan, terdapat indikasi kuat bahwa Filipina akan memesan tambahan baterai di masa depan. Seiring meningkatnya ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan, dengan Indonesia dan Vietnam menyusul, kawasan ASEAN perlahan membentuk sabuk pertahanan pantai berbasis rudal supersonik yang secara signifikan mengubah kalkulasi militer regional. Konteks geopolitik menjadi kunci untuk memahami mengapa BrahMos begitu diminati. Filipina, Vietnam, dan Indonesia sama-sama memiliki kepentingan langsung di wilayah perairan yang bersinggungan dengan klaim Cina. Meski Indonesia bukan negara pengklaim utama di Laut Cina Selatan, insiden berulang di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa tantangan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia adalah nyata. Bagi Vietnam dan Filipina, ancaman tersebut bahkan lebih eksplisit dan intens. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk menerapkan strategi anti-akses atau area denial atau A2AD menjadi sangat krusial. A2AD bukan tentang menyerang lebih dulu, melainkan menciptakan lingkungan operasional yang terlalu berisiko bagi lawan. Dengan sistem seperti BrahMos,
negara pengguna dapat menutup akses laut tertentu, memaksa kapal perang lawan untuk beroperasi dari jarak yang jauh, atau bahkan menghindari wilayah tersebut sama sekali. Dalam konteks maritim Asia Tenggara, ini berarti kemampuan untuk melindungi jalur pelayaran strategis, zona ekonomi eksklusif, dan perairan teritorial dari tekanan militer asing. India sendiri telah menjadikan BrahMos sebagai tulang punggung senjata serang presisi konvensionalnya. Rudal ini dioperasikan oleh Angkatan Darat, Laut, dan Udara India, termasuk integrasinya pada jet tempur Sukhoi Su-30 MKI. Varian udara Kopermukaan BrahMos telah digunakan dalam operasi nyata untuk menunjukkan kemampuan serangan jarak jauh presisi tinggi. Jangkauan rudal ini yang telah ditingkatkan menjadi sekitar 450 km, dari sebelumnya 290 km, memberikan fleksibilitas operasional yang jauh lebih besar bagi India. Kedepan, pengembangan varian dengan jangkauan hingga 800 km yang direncanakan mulai operasional sekitar 2028 akan semakin memperkuat posisi BrahMos sebagai salah satu rudal jelajah paling mematikan di dunia. Keberhasilan India dalam mengekspor BrahMos juga tidak dapat dilepaskan dari strategi lebih luas New Delhi untuk meningkatkan profilnya sebagai pemasok pertahanan global. Meski India masih termasuk 3 importir senjata terbesar di dunia, negara ini secara agresif mendorong ekspor sistem persenjataan buatan dalam negeri. Selain BrahMos, India telah mengekspor sistem pertahanan udara Akash, sistem roket multilaras Pinaka, serta berbagai amunisi dan subsistem ke sekitar 80 negara. Armenia menjadi salah satu klien terbesar dengan pembelian sistem Akash, Pinaka, dan artileri 155 mm. Uni Emirat Arab dan Brasil juga tercatat sebagai pengguna sistem roket Pinaka. Bagi Indonesia, potensi akuisisi BrahMos membawa implikasi strategis yang sangat besar. Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa rudal ini kemungkinan akan dioperasikan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai. Dengan karakteristik kepulauan Indonesia yang luas, memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan wilayah perairan mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi, tantangan pertahanan maritim Indonesia sangat kompleks. Kehadiran BrahMos dapat memberikan lonjakan kualitatif yang signifikan, bukan hanya dalam hal daya hancur, tetapi juga dalam hal efek gentar. Rudal jelajah supersonik seperti BrahMos secara inheren menciptakan dilema bagi lawan. Kecepatan tinggi mengurangi waktu reaksi, profil terbang rendah menyulitkan deteksi, dan manuver terminal meningkatkan peluang menembus pertahanan. Dalam skenario konflik, kapal perang atau aset laut lawan harus mempertimbangkan risiko besar sebelum mendekati wilayah yang dilindungi oleh sistem ini. Untuk Indonesia, ini berarti peningkatan kemampuan untuk mengamankan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan jalur-jalur strategis lainnya yang vital bagi ekonomi nasional dan global. Lebih jauh lagi, akuisisi BrahMos sejalan dengan visi modernisasi pertahanan Indonesia di bawah kerangka Minimum Essential Force menuju 2035. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat aspirasi untuk mentransformasikan TNI dari kekuatan defensif reaktif menjadi kekuatan maritim yang terhubung, responsif, dan memiliki kemampuan serangan presisi. Integrasi sistem rudal jarak jauh, sensor, radar, dan jaringan komando menjadi kunci dari transformasi ini. Dalam konteks tersebut, BrahMos bukan sekadar senjata, melainkan node penting dalam jaringan pertahanan maritim terpadu. Menariknya, beberapa analis juga menyoroti kemungkinan Indonesia mengombinasikan BrahMos dengan sistem rudal lain, termasuk rudal buatan Cina seperti YJ series. Jika skenario ini terwujud, Indonesia berpotensi memiliki spektrum kemampuan penolakan akses yang sangat luas, dengan berbagai profil rudal, jangkauan, dan konsep operasional. Kombinasi ini dapat mengubah geografi kepulauan Indonesia menjadi semacam payung rudal terdistribusi, di mana setiap celah strategis dijaga oleh sistem penangkal yang memadai. Bagi kekuatan laut regional manapun yang berniat menantang kedaulatan atau kebebasan navigasi Indonesia, risiko yang dihadapi akan meningkat secara eksponensial. Tentu saja, akuisisi senjata canggih tidak pernah lepas dari tantangan integrasi, pelatihan, pemeliharaan, dan interoperabilitas dengan sistem yang sudah ada menjadi pekerjaan rumah yang besar. Selain itu, terdapat pula implikasi diplomatik yang harus dikelola dengan cermat. Namun, tren kawasan menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara semakin menyadari bahwa kekuatan militer yang kredibel adalah prasyarat untuk diplomasi yang efektif. Tanpa daya gentar, diplomasi sering kali kehilangan bobotnya. Melihat keseluruhan gambaran, penjualan BrahMos ke Indonesia dan Vietnam tampaknya bukan sekadar transaksi senjata, melainkan bagian dari pergeseran strategis
yang lebih luas. India memposisikan diri sebagai mitra pertahanan alternatif yang kredibel. Rusia menunjukkan fleksibilitas geopolitik, dan negara-negara ASEAN memperkuat kapasitas mereka untuk menghadapi lingkungan keamanan yang semakin tidak pasti. Dalam konteks ini, BRAHMOS menjadi simbol dari era baru, di mana Asia Tenggara tidak lagi hanya menjadi penonton dalam persaingan kekuatan besar, tetapi mulai membangun kemampuan untuk melindungi kepentingannya sendiri. Ke depan, jika kesepakatan ini benar-benar ditandatangani dan diimplementasikan, dampaknya akan terasa jauh melampaui angka kontrak. Kita kemungkinan akan melihat percepatan modernisasi pertahanan pantai di kawasan, peningkatan fokus pada strategi A2AD, dan perubahan signifikan dalam cara kekuatan laut regional merencanakan operasi mereka. Indonesia, dengan geografi dan kepentingannya yang unik, berada pada posisi sentral dalam perubahan ini. Pada akhirnya, BRAHMOS bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling siap. Kesiapan untuk melindungi kedaulatan, mengamankan jalur perdagangan, dan memastikan bahwa setiap tantangan terhadap wilayah perairan nasional akan menghadapi risiko yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, peta kekuatan maritim Asia Tenggara akan terlihat sangat berbeda dari hari ini. Dan ketika itu terjadi, BRAHMOS akan dikenang sebagai salah satu katalis utama perubahan tersebut.